Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro. Baik, maaf. Kita mulai ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang masih seperti ini. Baik, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan lebih detail, tapi sebetulnya sudah biasa Anda kerjakan ya. Itu pada saat Anda, maaf, belum tak buka. Pada saat Anda menulis artikel kemarin juga sebetulnya sudah bagus gitu, sudah mulai banyak yang memahami bagaimana menulis suatu karya ilmiah. Kemudian dalam konteks penulisan proposal itu mirip-mirip seperti itu, tetapi lebih ditekankan pada situasi yang akan dilakukan. Sementara kalau menulis artikel kan biasanya situasi yang sudah dilakukan, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Meskipun Anda sudah ada yang mulai menulis artikel, maka menulis proposal, tetapi tolong agak hati-hati, terutama dalam hal keyakinan Anda memilih tema ya. Tema proposal itu sendiri, tema disertasi itu sendiri. Sebentar, maka di sini saya akan bukan menjelaskan ya. Mari sama-sama kita tinjau kira-kira seperti apa sih secara umum yang penulisan proposal tersebut. Jadi tidak detailnya seperti apa, itu semuanya sudah biasa Anda lakukan kan. Sudah sekolah S1, S2, kemudian membuat proposal untuk kegiatan penelitian yang baik skup kecil maupun skup nasional, bahkan skup internasional gitu. Ini hanya untuk mereview saja kembali bagaimana Anda menulis proposal dalam hal ini disesuaikan dengan kepentingan untuk disertasi. Memang kadang-kadang agak sedikit meragukan ya apa yang akan kita lakukan dengan penulisan proposal disertasi ini. Tapi yakinlah bahwa apa yang sudah Anda pilih dari judul-judul yang sudah Anda sampaikan kepada saya beberapa saat yang lalu, itu sudah saya sampaikan, dan mohon maaf, ini untuk semuanya saja baru dipilih pilihan yang pertama gitu, untuk segera mengeluarkan promotor ya, siapa yang mendampingi Anda nanti, sehingga Anda akan lebih mudah untuk memulai menulis proposal ini. Hanya saja mohon maaf sekali lagi kalau promotor tersebut tidak sesuai dengan harapan Anda, tapi saya berharap itu yang paling memungkinkan karena sudah sudah dirapatkan ya, sudah ada special meeting khusus untuk memutuskan promotor dengan beberapa pertimbangan. Selain pertimbangan kedekatan dengan tema disertasi Anda, juga kelayakan. Dalam konteks kelayakan itu adalah layak tidak sih dia mempunyai mahasiswa yang harus dibimbing sebanyak itu gitu misalkan saja. Kemudian layaknya berapa? Termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan kepentingan yang memang disesuaikan dengan tema Anda yang memang menarik untuk dikembangkan selanjutnya, khususnya dalam konteks keilmuan maupun kepentingan untuk lembaga gitu. Itu juga ada hal yang menjadi pertimbangan kita bersama waktu itu, kira-kira 1 minggu yang lalu ya, belum 1 minggu kalau nggak salah, hari Jumat atau Kamis ya kalau nggak salah yang lalu itu kita buat meeting agak panjang juga meetingnya ya, karena cukup banyak mahasiswa yang harus
putuskan siapa promotor dan kopromotornya. Kemudian dalam konteks tersebut juga kalau nanti dirasa setelah ketemu promotor judulnya berubah, tidak usah resah ya. Biarkan saja kemudian SK itu SK promotor dan kopromotor. Namun kalau ada pertimbangan yang spesifik Anda melihat bahwa itu perlu didiskusikan lagi agar disertasi Anda itu akan lebih layak dan lancar jika dibimbing oleh promotor dari luar, misalkan saja seperti itu. Silakan saja Anda ajukan. Jadi khususnya siapa namanya? Kise ya? Halo Kise, ada di sini ini. Kise atau siapa yang dari? Ya, Prof, I'm here. Ya, oke. Anda dapat mengikuti kuliah ini? Gimana? Anda ada di sini atau di mana? Di Mali, negara asal. Saya di Mali sekarang. Oh, di Mali. Jam berapa Ya. sekarang? Jam malam, seperti jam 1. Jam 1. Jam 1 kurang 2 menit. Aduh, saya mohon maaf ya. Ini kawan-kawan di sini mintanya jam 7 gitu. Jam 7.30. Saya memahami. Ya, itu pagi di Indonesia. Iya. No, nah, kita sedikit saja. Anda masih bisa, kalau kurang jelas silahkan Anda sampaikan di chat atau langsung potong saja penjelasan saya. Kalau menggunakan bahasa Inggris juga tidak apa-apa, terserah Anda ya. Kemudian kalau kurang jelas juga karena Anda spesial ini, Anda bisa udah masih ngantuk ya, Anda bisa menggunakan fasilitas WhatsApp saya untuk bertanya dan seterusnya. Ya, oke. Baik. Jadi saya lanjutkan. Mungkin saya ingin dibimbing oleh profesor saya yang ada di Mali, misalkan seperti itu. Coba ajukan saja. If you want to get a supervisor from your country, especially maybe your professor in your university or in your institution, it's fine. And then please you can make like a short proposal to change that supervisor. It's fine for us in here. Baik, kemudian saya lanjutkan. Misalkan saja saya mulai dengan mana ini ya? Oh ini. Saya mohon maaf, saya nulis pakai Word semalam gitu. Saya campurkan beberapa informasi yang bisa saya kumpulkan, kemudian saya sampaikan pagi ini. Sebentar. Ini secara umum ya, sangat umum, tetapi saya berharap ini mendekati apa yang seharusnya Anda lakukan. Saya belum sempat membuat PowerPoint, mohon maaf. File ini nanti boleh Anda. Oke. Jelas ya? Kelihatan nggak? Jelas, sudah nampak, Prof. Oke. Nampak, Prof. Oke. Yang pertama adalah memunculkan. Jadi kalau Anda mau menulis proposal, yang pertama adalah memunculkan ide. Ide Anda itu mau apa gitu. Sebisa mungkin masalah itu bukan datang dari keinginan Anda ya, tapi ide muncul boleh gitu. Tetapi Anda cari sebetulnya masalah itu ada tidak di lingkungan Anda. Di lingkungan Anda. Itu lebih tepat daripada Anda sudah membuat ide memunculkan masalah yang masalah itu ternyata tidak ada, tapi Anda berasumsi bahwa masalah itu ada gitu. Kemudian harus kita pecahkan. Misalkan saja masalah tentang pendidikan vokasi, misalkan saja tentang infrastruktur gitu. Infrastruktur di Indonesia pastinya berbeda dengan Mali, berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia dan seterusnya.
dan Anda membuat masalah, yaitu menyamakan infrastruktur yang harus ada di sekolah atau lembaga pendidikan vokasi gitu. Ini kan bukan masalah ya, karena itu sebetulnya sudah ada, kemudian ada konsepnya juga, kemudian juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan seterusnya. Maka itu bukan masalah ya. Nah, bagaimana memunculkan ide ini yang unik ya? Karena ide itu harus kuat. Kemudian kalau tidak kuat, hanya sekedar muncul, cobalah renungkan dalam seminggu ini, kemudian Anda mulai nulis ya. Minggu depan saya berharap sudah ada yang diskusi dari Anda. Ya, jadi ada yang mengajak kita diskusi, misalkan saja siapapun boleh gitu. Cobalah minggu depan itu ada yang memunculkan, saya kok kesulitan ini. Kemudian yang menjawab bukan harus saya. Yang menjawab juga Anda juga terkait dengan apa yang sedang Anda tulis gitu. Jangan-jangan yang menjadi kesulitan kawan Anda itu juga Anda temukan pada saat Anda menulis proposal ini gitu. Jadi yang pertama adalah memunculkan ide, memikirkan suatu ide atau akan menjadi tema besar dari disertasi Anda. Nah, temukan area atau bidang atau tema yang menarik minat Anda dan lakukan beberapa bacaan pendahuluan. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Anda tidak bisa membuat ini gitu. Kemudian Anda tidak membaca referensi, jangan-jangan ide tersebut sudah pernah diteliti yang sama persis gitu. Tapi yang pernah saya sampaikan, setelah Anda membuat judul, kemudian Anda klik di Google gitu, ditranslate in English, kemudian diklik, kemungkinan juga tidak ada yang sama persis ya. Tetapi paling tidak ada yang mensupport dari area atau cakupan disertasi Anda. Ya, jangan lupa ya. Jadi jangan memunculkan ide itu karena dari masalah yang Anda anggap itu penting ya. Tapi coba lihatlah. Boleh pertama seperti itu, kemudian coba lihat keluar dari Anda, kemudian Anda cek kenyataannya. Karena begini, tema disertasi yang akan Anda tulis, ini disertasi ya, itu yang bisa memecahkan suatu masalah yang memang nanti bermanfaat untuk stakeholder kita gitu. Entah itu untuk masyarakat, entah itu untuk lembaga, entah itu bahkan untuk negara gitu. Itu silahkan saja gitu. Itu akan lebih baik. Bukan sekedar Anda mencari masalah-masalahan yang belum tentu bisa diterapkan dan seterusnya. Jadi saya berharap sekali dari Anda, tolong apa yang Anda tulis itu memang bermanfaat bagi lingkungan Anda nantinya. Nah, beberapa hal yang perlu Anda ini sebagai istilahnya itu pengingat saja. Yang pertama adalah apa yang menjadi perhatian utama peneliti lain. Ini penting ya. Maka baca dulu, baca. Setelah ide ada, kemudian Anda baca. Ide itu Anda dekatkan dengan informasi yang ada di luar ya. Apakah itu menjadi ide yang misalkan tentang pandemi, hampir semuanya melaksanakan aktivitas itu ya, penelitian di pandemi. Mungkin penting, tapi nanti kita bahas bersama. Ambil bukan yang umum ya tentang pandemi, tapi yang spesifik, apalagi terkait dengan area Anda di bidang vokasional. Kemudian, apa yang mereka sarankan sebagai area untuk penelitian lebih lanjut. Jadi, kalau Anda baca suatu penelitian, hasil penelitian dari jurnal, kemudian ada saran kan di situ, itu penting ya. Jangan-jangan itu menjadi tema disertasi Anda ya, nanti. Gitu. Boleh, silakan saja. Kemudian mungkin dikemas untuk kepentingan lingkungan Anda nanti. Apa yang mereka sarankan sebagai area untuk penelitian lebih lanjut dan apa yang menurut Anda pribadi sebagai celah yang menarik di lapangan. Ini yang saya katakan setelah ada saran nih dari jurnal yang membahas tentang pandemi.
kemudian ini akan saya teliti, tapi tolong kaitkan dengan celah yang memungkinkan bahwa penelitian itu dapat dilaksanakan di tempat kita. Ya, kalau jurnal itu dari internasional misalkan. Kemudian setelah Anda memiliki ide, ya, setelah memiliki ide, pertimbangkan cara mempersempitnya dan cara terbaik untuk membingkainya. Jadi kalau kita sudah menemukan suatu ide, penelitian itu kan ada kalau di Indonesia ya GCA itu KKNI level 9, jadi di situ harus mengembangkan suatu konsep, kemudian atau menemukan suatu metode atau menemukan suatu produk yang bermanfaat bagi lingkungannya, itu kan harus kita penuhi ya. Maka jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti disertasi Anda juga tidak akan menarik dan biasanya sudah banyak yang membahas gitu. Kemudian jangan terlalu ambisius untuk terlalu luas sehingga kabur ya penelitian Anda itu. Topik disertasi harus cukup spesifik agar layak. Kemudian jangan terlalu ambisius, terlalu kabur. Kemudian pindah dari bidang yang sangat luas ya, misalkan saja tentang kerjasama industri, itu sudah luas ya. Kemudian masuklah kerjasama industri, apa yang mau diteliti gitu. Dalam konteks di Indonesia, kerjasama industri adalah kepedulian industri terhadap pendidikan vokasi, misalkan itu. Oke, tapi masuk lagi lebih dalam lagi gitu. Dalam konteks kepedulian industri, itu ada pertanyaan, apa yang akan mereka dapatkan dan apa yang mereka harus lakukan. Dalam konteks itu, apakah terkait dengan keuntungan ekonomi atau keuntungan yang tidak dapat dinilai tetapi ada gitu. Ini tergantung dari kejelian Anda mana yang paling disorot ya. Misalkan saja di Indonesia tentang penerapan tax deduction ya, atau pajak yang akan mempengaruhi pajak mereka sendiri gitu. Ini tentang apa? Tentang aturannya sudah umum, aturannya ada di semua negara. Tetapi mungkin kepatuhan atau unsur apa lagi yang lebih dalam, misalkan saja feedback atau reaksi dari pimpinan organisasi atau pimpinan industri atau direktur atau apapun juga terkait dengan reaksi psikologiskah yang mau dilihat, reaksi yang terkait dengan ekonomikah yang mau dilihat dan seterusnya. Ini akan lebih sempit lagi. Dari situ baru Anda akan meneliti secara lebih dalam lagi apa yang mau diungkap dari reaksi pimpinan industri terhadap tax deduction, misalkan saja ditinjau dari sisi apa gitu. Itu kan lebih khusus. Jangan-jangan itu memang yang harus Anda teliti ya, menjadi masalah di Indonesia gitu. Selama ini pimpinan industri di Indonesia kenapa sih tidak peduli gitu? Industrinya tidak peduli, ternyata memang pengaruhnya ada di pemahaman, misalkan pemahaman pimpinan industri terhadap konteks pengembangan Indonesia secara umum, misalkan saja seperti itu. Pengembangan SDM secara umum. Nah, ini kan nanti temuannya menjadi bagus, kemudian baru bisa Anda sampaikan di media dan seterusnya ya, sehingga mereka akan sadar, oh ini toh hasil penelitian, apalagi penelitian disertasi, biasanya akan lebih dipercaya, mohon maaf ya, akan lebih dilihat gitu, bahwa ini adalah penelitian yang sangat menarik ya. Karena apa? Apalagi kalau penelitian itu terkait dengan kebijakan maupun dampak terhadap apa yang sedang mereka baca secara umum, itu akan menarik juga. Kemudian juga misalkan saja di sini saya sampaikan dalam konteks teknologi, jangan cuma pengaruh teknologi digital pada bla 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 tapi masuk lagi gitu. Ini kan penelitian S3 ya, jadi memang seperti itu. Kalau S2 mungkin iyalah gitu.
Kemudian kalau S3 maka masuk lagi, apakah dalam teknologi itu yang terkait dengan digital itu sensor yang mau dibahas, atau jaringannya, atau medianya. Ya, oke lah kalau media. Kemudian ada lagi muncul media, efek media dalam pembelajaran itu terlalu umum. Ya, misalkan saja saya coba di sini pengaruh media pembelajaran pada adaptasi keterampilan baru. Jadi ada yang masuk lagi yaitu keterampilan baru. Efeknya kayak apa gitu? Bukan bukan hanya efek media pembelajaran pada pendidikan vokasional, bukan seperti itu, tapi ada variabel lagi, ada indikator lagi yang menyampaikan adaptasi keterampilan baru. Adaptasinya itu yang penting terhadap keterampilan baru. Kemudian juga mungkin bisa juga media simulasi untuk meningkatkan refleksi gerak terukur dan seterusnya, ya kan? Jadi media simulasi, ya, misalkan untuk pilot, kemudian untuk pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan keterampilan menggunakan alat-alat yang teknologi tinggi, ya, yang otomasi, misalkan aja di manufaktur yang semuanya menggunakan semi robot dan seterusnya, ya, kesehatan dan seterusnya. Maka dilihat apakah media simulasi untuk peningkatan refleksi gerak terukur itu juga dapat kita gunakan sebagai tema disertasi kita. Apakah itu menjadi hal yang menarik ya saat ini gitu di konteks nasional gitu, jangan-jangan di internasional juga, karena belum banyak yang meneliti tentang refleksi sesuatu yang terkait dengan kondisi darurat, misalkan saja bahaya karena ini dilanjutkan, maka dia secara refleks begitu mendapatkan sign, kemudian dia langsung secara refleks dalam hitungan sepersekian detik dia segera memutuskan dan seterusnya, memutuskan untuk bertindak apa gitu. Itu kan jarang yang meneliti yang terkait itu, ya. Tapi rata-rata mereka menelitinya lebih bersifat umum gitu. Cobalah di kelas 2021 ini ada sesuatu yang memang spesifik, ya, bahwa penelitian Anda itu memang kecil tapi dalam gitu. Dan itu memang dibutuhkan. Jangan lupa, belum dibutuhkan, jangan itu dibutuhkan gitu. Kemudian kalau itu dilaksanakan akan memperbaiki kondisi sumber daya manusia di Indonesia ataupun mungkin di negara lain, ya. Baik, kemudian kalau ini saya kaitkan dengan artikel-artikel yang hasil dari mata kuliah penulisan artikel jurnal kemarin, saya berharap ada beberapa yang sudah sejalan dengan tema disertasi, judul disertasi yang Anda sampaikan kepada saya kemarin beberapa waktu yang lalu, tetapi juga ada yang sangat jauh, ya, ada yang sangat jauh, tapi artikel itu sudah dibuat bagus, tapi sangat jauh gitu. Jadi tolong nanti segera saja membuat menentukan, menentukan di kolom yang pertama Anda buat. Saya lihat dari JC, ya, JC itu hanya membuat satu judul. Ya, kemudian nggak apa-apa, dan itu tolong ditelaah lagi, tolong dilihat lagi apakah itu sudah sesuai gitu. Dan yang lain juga mengikuti, ya. Di kolom yang pertama Anda kan ada 3 kolom kalau nggak salah. Ada kolom 1 itu judul kedua, judul ketiga gitu. Ada yang hanya mengisi judul 1 dan judul 2. Ada yang mengisi tiga-tiganya gitu. Tapi yang kemarin saya hanya menduga secara psikologis biasanya Anda menulis yang pertama itu yang terbaik gitu. Karena setelah kedua itu pilihan kedua, pilihan ketiga dan seterusnya. Nah, tolong kalau memang itu menjadi judul Anda, sesuaikan, buatlah semacam mind map, ya. Mind map-nya itu seperti apa dari tema utamanya itu, kemudian turun lagi menjadi apa yang akan didukung apa yang akan dilakukan untuk mendukung tema tersebut, ya. Dalam konteks ini apa itu adalah konsep-konsep maupun sesuatu yang dibutuhkan menggunakan penelitian awal dan seterusnya, itu bisa dilakukan gitu. JC masih belum ngantuk. Familiar, ya. Saya kira Anda
memahami ya, mohon maaf kawan-kawan yang lain, bahwa you want to write the proposal for the first is about how to explore your idea, and then it is not too general, but you can make more detail about that idea. For example, if you want to choose the case in technology, it's not just only in technology, especially maybe digital technology, but not just only digital technology, maybe more deep how to use the sensor in digital technology, maybe, or network, or maybe media, etc. It's like that. It's not only the big issue, but you will reveal about big issue only in general. It is not like that. Dissertation proposal is special. It's about how to view the small the smallest problem, but you can use your idea, your activities to solve that problem in more detail and more deep. That's the point. Kemudian langkah kedua yaitu menyajikan ide Anda dalam pendahuluan. Ini yang penting ya. Bagaimana menyajikan ide Anda dalam pendahuluan. Untuk menyajikan ide dalam pendahuluan, seperti kebanyakan teks akademik, Anda kemarin sudah menulis dalam artikel, penulisan mencoba membuat artikel, proposal disertasi dimulai dengan pendahuluan pasti ya. Biasanya kita sebut sebagai reason atau background dan seterusnya. Disinilah Anda memperkenalkan topik penelitian Anda. Namanya memperkenalkan, agar dikenal. Otomatis ide tersebut harus diungkap secara detail juga ya, agar yang ingin tahu itu semakin tertarik gitu. Yaitu memberikan beberapa latar belakang, dan yang paling penting mempresentasikan tujuan, sasaran, dan pertanyaan penelitian. Ada tujuan, ada sasaran, ada target, ya, kemudian ada pertanyaan penelitian. Itu yang penting dalam pendahuluan ya. Yang mempresentasikan ide Anda. Dalam catatan penting, cobalah untuk terjun langsung ke topik yang Anda pilih. Apa yang dipertaruhkan dalam penelitian Anda, ya kan? Misalkan tadi tentang kerjasama ya, kerjasama industri. Apa yang sebetulnya yang dipertaruhkan? Kerjasama kan sudah cukup banyak gitu, cukup banyak yang membahas. Tapi apa yang dipertaruhkan dalam kerjasama tersebut? Misalkan tadi saya menukik sampai ke tax deduction ya, atau pajak untuk meringankan pajak industri. Kemudian mengapa itu menarik? Tolong jangan menghabiskan terlalu lama untuk mengeneralisasi atau hanya berhenti di pertanyaan besar. Misalkan saja tentang media pembelajaran ya, saya contohkan di konsep ini, di konsep paparan diskusi kita. Media pembelajaran adalah bagian dari strategi pembelajaran yang memudahkan pengajar menyampaikan materi ajar. Itu umum, semuanya juga seperti itu. Bagaimana kalau kita rubah, memanfaatkan media pembelajaran pada mata kuliah praktek pada umumnya sangat membantu memahami keterampilan lebih detail melalui simulasi gerak di layar monitor. Itu kan pada praktek ya, kita menggunakan simulasi. Tetapi apakah dampak media dapat meningkatkan kecepatan refleksi sesuai standar yang ditetapkan? Kenapa ada kaitannya dengan refleksi gitu? Apakah ini harus diteliti gitu? Nah, kemudian kemungkinan muncul bahwa di industri-industri yang memanfaatkan tenaga kerja lulusan vokasi, muncul bahwa di sana banyak lulusan yang tidak begitu peduli terhadap penyelamatan aset industri melalui kepedulian mereka terhadap kondisi darurat, misalkan saja seperti itu. Kalau ada darurat mereka malah lari. Atau justru kalau ada darurat mereka akan menjadi korban dan seterusnya. Misalkan di suatu daerah itu ternyata kondisi itu sangat banyak gitu. Kemudian atau ada dan itu sangat atau mungkin hanya satu tapi sangat merugikan gitu loh. Ya, sangat merugikan
Atau hanya satu, tapi itu nyawa loh. Maka bagaimana caranya mengatasi itu agar refleksi mereka, kecepatan refleks dari kondisi darurat, mereka juga sadar dan kemudian dapat kita latih setelah kita menemukan dalam disertasi kita bahwa refleksi darurat tersebut ternyata hanya dapat dilatihkan dengan cara-cara tertentu juga gitu loh. Atau kondisi tersebut tidak ada dalam kurikulum di Indonesia dalam mata kuliah keselamatan kerja misalkan saja. Nanti akan ketemu seperti itu. Tapi kalau itu tidak pernah diungkap dan itu dampaknya ternyata ada di industri kan bagaimana? Mereka semuanya mengatakan oh berarti kurang teliti gitu saja atau jangan-jangan ditemukan jaringan konstruksinya terlalu detail, terlalu banyak yang disembunyikan dan seterusnya. Tetapi ternyata unsurnya adalah kecepatan refleks dari para pekerja ya, terhadap kondisi darurat. Baik, kemudian saya lanjutkan. Ini hanya contoh ya. Setelah itu konteks ya dalam pendahuluan. Setelah area penelitian jelas, kita sudah tahu temanya. Selanjutnya disajikan lebih banyak latar belakang dan konteks. Apa yang perlu diketahui pembaca untuk memahami pertanyaan yang diajukan? Maka mesti ada reason-nya, ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan penelitian, pasti kan di atasnya mesti ada. Kenapa itu diajukan pertanyaan penelitian tersebut? Sementara di sana, kalau kita seringnya mengatakan identifikasi masalahnya saja tidak menyebutkan itu, tahu-tahu muncul pertanyaan penelitian. Kemudian bagaimana keadaan penelitian saat ini tentang topik ini dan apa yang akan disumbangkan disertasi ini? Itu muncul ya di dalam konteks dari pendahuluan itu. Jika menyertakan tinjauan pustaka, ini penting juga kan kemarin juga ada yang bertanya. Tidak perlu membahas terlalu detail pada saat ini, tetapi berikan pemahaman umum kepada pembaca tentang debat yang dimunculkan oleh Anda dalam disertasi ini. Atau mungkin ada sesuatu yang dalam konteks referensi Anda banyak yang menulis itu sudah mirip referensi yang mendukung ya dalam disertasi. Padahal itu kan ditulis dalam kajian teori nanti, tapi ini di pendahuluan sudah banyak sekali dibahas. Nah, sebaiknya justru dimunculkan, boleh dimunculkan, apalagi kalau itu sangat bertentangan dengan apa yang sedang Anda teliti. Kemudian ada sedikit debat di situ, itu akan menarik juga gitu. Oh, ternyata debat Anda itu yang akan Anda ajukan sebagai alternatif dari penelitian yang sudah ada. Itu kesan menarik sekali gitu. Kemudian juga tujuan ya. Tujuan akan membawa ke bagian terpenting dari pendahuluan, yaitu tujuan, sasaran, dan pertanyaan penelitian. Itu harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan menonjol dari teks. Misalnya dengan menyajikannya menggunakan poin-poin atau font dari teksnya sendiri. Jadi tujuan itu akan kelihatan. Orang melihat, biasanya kan orang melihat pendahuluan skimming ya. Kemudian tujuannya apa sih? Biasanya dia lompat. Dari tujuan dia balik lagi ke pendahuluan. Ini apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan penelitian ini? Ini akan menarik kalau itu menjadi hal yang penting, maka tolong itu ditulis dalam poin atau dalam bentuk font yang tebal. Kemudian pastikan bahwa pertanyaan penelitiannya spesifik dan dapat diterapkan. Sesuatu yang dapat dijawab secara wajar dalam lingkup disertasi ini. Jadi jangan mengada-ngada. Kemudian juga pertanyaan itu sulit untuk ditanyakan ya, karena itu hal yang mustahil ya, utopia. Jadi ada hanya sesuatu yang ada tapi sulit untuk dicapai gitu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian hindari menjadi terlalu luas atau memiliki terlalu banyak pertanyaan berbeda. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang akan mendukung pertanyaan utamanya, atau pertanyaan-pertanyaan nanti akan muncul mendukung hasil elaborasi dari rumusan masalahnya. Itu juga akan lucu nanti, banyak sekali gitu. Jadi tolong dan terlihat tidak fokus. Kemudian ingat, tujuan dalam proposal disertasi adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini berharga. Ini masih proposal loh ya, kita belum melakukan apa-apa. Jadi belum melakukan penelitian. Jadi diingat, jangan menulis proposal seolah-olah Anda sudah selesai penelitian. Ini akan berdampak pada kepercayaan diri Anda sendiri untuk melanjutkan disertasi itu. Kemudian apakah media pembelajaran, misalkan apakah media pembelajaran meningkat
meningkatkan pengalaman belajar itu kan pertanyaan umum. Ya iyalah gitu. Pada umumnya kan kenapa media pembelajaran dibuat? Maka akan lebih baik kalau ditulis apa dampak penggunaan media pembelajaran pada praktek mesin CNC yang membutuhkan gerak refleks pada kecepatan reaksi 5-10 detik. Ini kan lebih detail, kemudian lebih menantang gitu loh. Ya, lebih menantang bagaimana cara mengungkapnya. Betulkah media pembelajaran dapat berpengaruh gitu? Daripada yang merah itu ya. Yang merah itu kan sesuatu yang harusnya ditambahin di sini ya. Ini kemudian langkah ketiga, setelah langkah kedua yaitu menyampaikan ide secara detail ya. Kemudian langkah ketiga adalah menjelajahi penelitian terkait dalam tinjauan literatur. Ini yang tadi disampaikan di atas kan sudah di warning bahwa untuk tinjauan literatur itu jangan terlalu banyak dulu di pendahuluan ya, tetapi lebih pada mengkontraskan kondisinya. Misalkan literatur itu menyebutkan A, padahal di tempat kita adalah A1, itu juga boleh gitu. Tapi di literatur menunjukkan A, literatur satunya menunjukkan B, literatur satunya menunjukkan C, Anda sendiri akan bingung nanti, terlalu banyak ya. Kemudian topik jelas sudah dibuat. Untuk itu tambahkan eksplorasi penelitian yang ada mencakup ide-ide serupa. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti itu sendiri ya di topik yang sedang Anda bahas. Kemudian penting menunjukkan apa yang hilang dari penelitian lain di lapangan dan memastikan bahwa tidak mengajukan pertanyaan yang dijawab yang sudah dijawab orang lain gitu. Jadi ini tricky ya. Jadi penelitian tersebut pilihlah penelitian-penelitian yang ini mohon maaf ini strategi ya. Pilihlah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang hasilnya itu belum membahas tentang penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi kelihatan nanti bedanya. Penelitiannya ada 5 hasilnya. Kemudian 5-5-nya belum membahas tentang itu, tapi itu penting gitu. Itu yang bagus. Kemudian perlu menganalisis dan mengevaluasi secara menyeluruh sumber yang paling relevan dalam tinjauan pustaka Anda. Kemudian juga meringkas semua temuan penelitian dan mengomentari kesenjangan, memberi feedback pada hasil penelitian yang Anda gunakan sebagai referensi, mengomentari kesenjangan dan masalah dalam studi mereka gitu. Itu boleh sah-sah saja gitu. Tapi dengan strategi itu semuanya merujuk pada penguatan tema disertasi Anda gitu. Jangan cuma debat di situ tapi malah tidak ada kaitannya dengan tema disertasi Anda. Kemudian sebagai contoh bukan sebagai contoh, ada tips ya. Mungkin banyak penelitian untuk dibahas. Manfaatkan parafrase secara efektif untuk menulis secara ringkas. Misalkan saja contoh yang kurang ya jangan diikuti di yang ini. Ya, misalkan saja Doa and Award menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan capaian yang mendekati kecepatan reaksi refleksi 55% dari yang diharapkan. Kemudian yang seharusnya Anda tulis itu untuk menyingkat atau maknanya sama, yaitu formula Doa dan Award mendekatkan kecepatan refleksi 55%. Itu kan formula yang dipakai ya. Kalau kita menggunakan formula temuan Doa dan Award itu cukup itu saja yang ditulis gitu. Nggak usah terlalu panjang, kemudian Anda bahas lagi gitu. Tapi cukup pendek saja. Kemudian intinya untuk mengidentifikasi temuan dan teori yang akan mempengaruhi penelitian itu, yang akan mempengaruhi penelitian kita ya. Tetapi juga untuk menyoroti kesenjangan. Jadi di sini akan kelihatan, oh dia baru 55%. Padahal yang kita inginkan adalah 100% kalau bisa mendekati standar kecepatan refleksi yang kecepatan refleks ya. Ini kok refleksi. Yaitu reaksi seseorang terhadap suatu kondisi darurat. Ini mestinya kan 100% ya. 100% itu ya nggak mungkin juga karena manusia bukan robot ya. Kalau robot kan begitu tik sepersekian detik dia akan bereaksi otomatis menutup dan seterusnya ya. Oke, saya lanjutkan.
Intinya untuk mengidentifikasi temuan dan teori yang akan menguat penelitian kita sendiri, tetapi juga menyoroti kesenjangan dan keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang dapat diatasi oleh disertasi kita. Misalkan saja, penelitian selanjutnya telah gagal untuk mereplikasi hasil ini. Bagaimanapun menunjukkan cacat dalam metode bla 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 bla, kemungkinan kegagalan ini metode, harusnya metode ini ya. Kemungkinan kegagalan tersebut diakibatkan oleh bla 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 dan seterusnya. Kalau bisa mengungkap dalam diskusi atau yang dikatakan di sana itu debat Anda di dalam referensi yang Anda kutip itu juga sangat baik ya. Kemudian langkah keempat adalah menjelaskan metodologi Anda. Ini kan sekali lagi saya ingatkan ini proposal ya. Jadi metodologinya harus jelas. Ini juga kunci juga. Menjelaskan metodologi yang diusulkan, hal-hal spesifik yang ingin dilakukan itu apa, ini secara umum ya. Kemudian struktur penelitiannya itu seperti apa, metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis datanya itu apa gitu. Itu harus jelas. Sehingga harus cukup spesifik di bagian ini dan perlu meyakinkan supervisor atau promotor Anda bahwa proposal ini sudah Anda buat dan sangat realistis untuk dilaksanakan. Karena kalau promotor Anda tidak yakin, meskipun itu hasil bimbingannya ya, tetapi kan lebih besar peran Anda untuk memutuskan proposal itu diteruskan atau tidak ya. Jadi diteruskan itu ide Anda, saya nggak yakin, ya segera disampaikan. Jangan itu diteruskan, Anda tidak yakin akan bisa direalisasikan. Kemudian pada bagian ini akan terlihat sangat berbeda dan panjangnya bervariasi. Artinya dalam konteks visual proposal itu perbedaan antara proposal Anda dengan kawan Anda yang lain itu akan ada di sini ya. Jadi di sini bisa panjang lebar Anda menyampaikan bagaimana caranya untuk mengungkap ya atau menyelesaikan penelitian Anda dengan metode apa dan seterusnya. Penelitian disertasi biasanya penelitian empiris ya biasanya ya. Yang fokus pada pengumpulan data dan menemukan informasi baru atau teoritis ya, bukan empiris ya, yang mencoba mengembangkan model konseptual baru atau menambahkan nuansa pada model yang sudah ada atau kombinasi kedua penelitian tersebut. Ntar saya blok ini biar agak jelas. Sorry. Biar ada bedanya, bukan kalimat. Oke. Kemudian penelitian empiris itu apa gitu? Atau gabungan ya, empiris dan teoritis. Penelitian ini saya kira di metodologi penelitian Metopen kan sudah disampaikan juga ya. Penelitian empiris melibatkan pengumpulan data baru, yaitu biasanya bukan sekendari data ya. Kemudian menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini kan Anda mengambil data memang bukan secondary, kemudian bukan secondary data, tetapi betul-betul Anda ambil ya, baik melalui pengetesan maupun survei, mungkin melalui angket dan seterusnya. Dan kondisinya bisa kuantitatif berfokus pada angka maupun kualitatif berfokus pada kata dan makna atau kombinasi keduanya. Penelitian empiris penting untuk menjelaskan secara rinci bagaimana kita berencana untuk mengumpulkan data. Ini penting ya, dalam bagaimana cara mengumpulkan datanya itu harus diungkap secara jelas ya dalam metodologi. Yaitu apakah akan menggunakan survei, apakah akan menggunakan percobaan laboratorium, apakah menggunakan wawancara, variabel apa yang akan Anda ukur, itu kelihatan ya. Itu harus sudah kelihatan di metodologi. Maka biasanya kita menyuruh Anda setelah kajian teoretik selesai, yaitu kerangka pikir, kemudian di situ ada belum instrumen secara detail ya, tapi ada kisi-kisi instrumen. Ya, garis besar instrumen Anda seperti apa berdasarkan variabel maupun kerangka pikir yang sudah Anda sampaikan. Kemudian
Bagaimana akan memilih sampel yang representatif, itu juga harus Anda sampaikan di metodologi. Alat apa, yaitu konseptual dan fisik yang akan digunakan, dan mengapa menggunakan itu penting ya. Ada kata-kata mengapa menggunakan regresi, mengapa menggunakan ANAVA ya, analisis varian dan seterusnya. Ini tolong dilengkapi, bukan menceritakan tentang menurut ini di sini ada bagaimana menguatkan dan membenarkan pilihan tentang metode atau alat penelitian tertentu. Ini juga harus disebutkan. Kemudian bagaimana mengutip teks menjelaskan keuntungan dan penggunaan yang tepat dari metode tersebut. Jadi tolong pada saat kita memilih alat untuk mengatasi atau pisaunya ya, yaitu menggunakan itu tadi yang saya sampaikan, statistik dan seterusnya, tolong sampaikan. Jangan cerita tentang misalkan evaluasi ya. Jangan ceritakan tentang berbagai evaluasi padahal kita ngambil satu saja alat evaluasi itu gitu. CIPP lah, kemudian cerita lagi tentang diskrepensi lah, cerita tentang sumatif formatif lah dan seterusnya. Tapi cukup kalau kita mau menggunakan sumatif formatif ya itu saja sudah gitu. Yang lain cukup disebut tapi nggak usah dijelaskan. Kemudian tidak perlu berlebihan ya, ini saya sampaikan barusan. Misal mengulangi seluruh literatur teoritis, tetapi cukup apa yang relevan dengan pilihan yang telah dibuat. Ini sering sekali loh Anda itu menulis ya, Anda mungkin belum ya karena saya belum tahu. Yang lain itu menulis itu misalkan tentang konsep konsep tentang kerjasama industri dan pendidikan di pendidikan vokasi. Maka Anda tulis semuanya ya. Halo teori Prosser lah yang Anda sering disebutkan oleh senior-senior kita ya, ada 16 teori Prosser. Semuanya ditulis, diungkap ya, dibahas. Padahal yang dekat dengan teori Prosser itu hanya teori ke-15 dan 16 misalkan saja. Atau tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu ada 17, Anda tulis semuanya, Anda bahas satu-satu ya. Jadi sampai indikator pertama sampai, padahal Anda hanya menginginkan mungkin indikator SDG Sustainable Development yang keempat dan tentang pendidikan dan ya misalkan dan yang kedua tentang climate misalkan saja. Ya itu saja. Yang lain disebutkan, tetapi bukan diungkap untuk menjelaskan pentingnya dua itu terhadap tema disertasi Anda. Kan bukan seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana analisis data setelah data terkumpul. Tadi sudah disebutkan kan, misalkan Anda menggunakan regresi misalkan saja, maka analisis ini agak tolong disampaikan ya di dalam konteks bagaimana analisis data setelah data terkumpul ini tolong dijelaskan ya, kenapa menggunakan regresi, kenapa itu cocok, data yang akan dikumpulkan macamnya seperti apa, persyaratan apa yang harus dipenuhi sebelum Anda menggunakan regresi dan seterusnya. Meskipun belum tahu seperti apa tampilan datanya, kan ini baru proposal ya, tetapi penting untuk mengetahui apa yang dicari dan menunjukkan metode apa, misalkan aja uji statistik, analisis tematik, dan seterusnya yang saya sampaikan sama, yang akan digunakan ya. Ini silakan di dalam penelitian yang sifatnya itu empirik, Anda sampaikan. Kemudian penelitian yang sifatnya teoritis, kita dapat melakukan penelitian teoritis yang tidak melibatkan pengumpulan data asli, ya, jadi sekunder data. Di bagian metodologi akan lebih fokus pada teori yang direncanakan, bagaimana model konseptual yang relevan dan pendekatan apa yang diinginkan. Ini lebih pada biasanya kualitatif ya. Kemudian misalnya disertasi analisis konsep kerjasama industri yang jarang melibatkan pengumpulan data baru, tetapi masih perlu menjelaskan pendekatan teoritis yang akan dibawa ke teks yang sedang dibahas, serta bagian mana dari teks yang akan difokuskan. Misalkan saya contohkan, disertasi disertasi ini akan memanfaatkan teori Prosser untuk mengeksplorasi tema infrastruktur pendidikan vokasi. Dalam Wilhelm 1984 dan seterusnya, konseptual yang lain, dan seterusnya. Ini artinya apa? Kita harus detail tapi
lingkupnya terbatas, jangan terlalu umum pada saat kita mengambil beberapa teori yang akan kita gunakan dalam disertasi kita ya. Kemudian kita merujuk pada ahli teori yang sama yang telah didiskusikan dalam tinjauan pustaka, itu juga boleh. Kemudian penekanannya pada bagaimana kita berencana untuk menggunakan kontribusi mereka dalam penelitian disertasi Anda. Penekanannya itu ya, bukan sekedar menempel kayak istilah kawan kita semua dosen sering mengatakan seperti mozaik, tempel sana, tempel sini dan seterusnya tentang konsep dan seterusnya. Tetapi tidak dianalisis konsep-konsep tersebut yang tujuannya sebagai sebagai pendukung atau support konsep dari disertasi Anda, tetapi hanya ditempelkan terkait saja, isunya sama, tetapi tidak dijelaskan secara lebih rinci dan jelas tentang dukungan dari konsep tersebut terhadap disertasi Anda. Ini tolong biasanya itu setelah Anda ada beberapa konsep yang memang relevan ya, kemudian Anda menyimpulkan di bagian bawah itu konsep si A itu lebih baik karena mengandung ini, tapi strateginya harus merujuk pada dukungan mengungkap problematika yang Anda sampaikan di atas ya di dalam pendahuluan. Ini penting ya. Kemudian langkah kelima adalah menguraikan implikasi potensial dari penelitian. Setelah kajian teori selesai, ya kan, kemudian Anda juga harus dapat mengungkapkan ya bahwa penelitian Anda nantinya itu penting loh hasilnya gitu. Ini quote and quote ya, bahwa penelitian saya ini penting loh. Maka dibuat dengan menyimpulkan proposal disertasi dengan membahas apa yang diharapkan dari penelitian ini. Jadi diharapkan dulu, ini kan proposal. Kita tahu bahwa jelas tidak bisa terlalu yakin karena belum tahu apa hasil dari penelitian Anda dan kesimpulan nantinya seperti apa. Tetapi paling tidak cukup dijelaskan implikasi dan kontribusi yang diproyeksikan terhadap konsep maupun pengetahuan dalam disertasi tersebut. Misalkan pertimbangkan mengembangkan atau menguji teori apa, kemudian mengembangkan atau menguji teori, itu pertimbangannya ya. Kemudian memberikan informasi baru kepada pemerintah atau kepada bisnis. Kemudian menantang kepercayaan yang dianut secara umum atau yang lain. Sarankan perbaikan untuk proses tertentu dan semuanya dimasukkan dalam implikasi yang potensial untuk penelitian disertasi Anda bila nanti sudah selesai. Kemudian jelaskan hasil yang diinginkan dari penelitian dan dampak teoritis atau praktis yang akan ditimbulkannya. Misalkan diharapkan penelitian akan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan tentang hubungan antara reaksi kecepatan refleks dan penggunaan media pembelajaran. Kan yang diharapkan memang seperti itu, tapi belum diteliti apakah itu benar atau tidak. Jadi sampaikan saja. Kesimpulannya harus berpotensi untuk menginformasikan tidak hanya penelitian masa depan, tetapi juga praktek pelaksanaan pengukuran reaksi tersebut. Misalkan Anda ini kan penelitian teori ya, misalkan tentang mengkaji tentang praksis kerjasama industri, maka ini loh praksisnya seperti ini. Kemudian penerapannya nanti direncanakan seperti ini dan seterusnya. Itu kalau bisa dijelaskan di awal ya, di dalam proposal itu. Kemudian pertanyaan spesifik yang ingin dijawab dan kesenjangan yang akan diisi oleh jawaban dalam konteks ini adalah dicontohkan ya. Misalkan tujuan dari disertasi ini adalah untuk mengukur secara andal dampak penggunaan handal apa andal ya. Dampak penggunaan media pembelajaran terhadap kecepatan refleks pengguna mesin CNC pada kondisi darurat. Ya. Kemudian sementara efek dari media simulasi, video, AR, VR, dan remote laboratorium akan diukur secara terpisah. Karena hal ini sesuatu yang belum dicapai dalam penelitian kita ya. Jadi kita hanya akan mengukur kecepatan refleks pengguna mesin CNC. Sementara yang lain, pada saat kita menggunakan media pembelajaran yang terkait dengan digital, ya teknologi digital, maka efek dari media
simulasi itu sendiri, atau mungkin video, ya tayangan video, kemudian penggunaan augmented reality, virtual reality, penggunaan remote laboratorium akan diukur secara terpisah. Ya, kita nggak melaksanakan itu. Ini juga harus disampaikan sehingga orang tidak kok hanya mengukur ini saja gitu loh. Ini sih cuma mengukur di permukaan gitu. Tapi sampaikan bahwa ini semacam keterbatasan lah, keterbatasan penelitian gitu. Ini juga harus sudah mulai disampaikan. Kemudian langkah 6 membuat ini yang terakhir yang secara umum ya, membuat daftar referensi atau bibliografi ya. Proposal disertasi harus merujuk semua sumber yang digunakan. Sertakan daftar referensi atau bibliografi yang diformat dengan benar di akhir proposal. Nah, ini sangat sesuai, sangat tindakan yang sangat harus teliti, sesuaikan dengan yang direkomendasikan oleh universitas atau lembaga Anda. Bila tidak memiliki persyaratan seperti itu, yang ada rekomendasi harus menggunakan APA gitu, misalkan saja seperti itu. Tetapi tidak ada, maka pilih gaya yang Anda yakini itu akan Anda ikuti secara konsisten, ya, diterapkan secara konsisten. Ini juga harus Anda pilih yang betul-betul sesuai, yang Anda kuasai untuk menulis gaya penulisan proposal ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada sesuatu yang mau diungkap? Cise, do you know a lot about that I have talked in here? Almost. Tapi yang merah-merah ada X-nya, arti saya kurang mengerti ya. Okay. This is just only the example. For example. Okay. For example, if we use the red color, it is not like that. If we use the statement like that, it is not show that it's right. The right one is in below the red one. For example, Doa and out menyatakan it's too long, and then too wide to cheat the description like that. And then we can use only short, but the information is fine. It's about formula Doa and Awot mendekatkan kecepatan refleksi 55%. That's it. Okay? Yeah, I got it. Thank you. Saya menggunakan ini silang ini, jangan digunakan yang ini, tapi gunakan yang hitam ini. Atau mungkin saya gunakan warna lain ya, biar tidak sama ya. Warna biru lah gitu. Oke, gini. Jadi gunakan yang ini yang benar. Oke? Ada yang lain? Oke. Ada yang lain? Sorry. Selamat pagi, Prof. Yuk. Prof. Silakan. Yuk. Ya, mohon izin, Prof. Apakah bisa meminta waktu sekitar 5 menit untuk saya presentasi singkat terkait ide proposal ya, Prof ya. Sama Oke, sistematikanya. Silakan. Saya keluar dulu sebentar. Silakan Pak Jajak. Baik, Prof. Mohon izin meminjam waktu ini, berhubung mungkin kesempatannya sulit juga ya, artinya untuk bertemu langsung. Minta waktu 5 menit aja, Prof. Singkat Ya, aja. silakan. Mungkin di sini saya hanya akan coba garis besarnya saja. Mohon nanti masukan pandangan dari yang lain ya, dari Prof dan
Bapak Ibu sekalian sehingga bisa memberikan masukan, kritikan juga ya, tentu kritikan dan sudut pandang lain begitu. Izin saya share screen Sebentar Pak Jaja, sebentar Pak Jaja. Ya. Kita sebenarnya memberi waktu minggu depan, tetapi nggak apa-apa karena ini waktunya masih ada. Silakan saja. Ini sebagai pendahuluan ya. Tapi tolong kawan-kawan yang lain minggu depan juga menyiapkan yang sangat ingin tahu sekali. Mungkin tidak semuanya ya karena waktu juga. Kita bisa berpisah di kelas nanti. Ini kan kelasnya gabung. Agak akan lebih punya banyak waktu gitu untuk minggu depan ya. Misalkan minggu depan itu kan ada Senin dan Selasa. Silakan saja yang Senin kita mulai minggu depan untuk sebetulnya lebih enak jadi satu tapi waktunya yang harusnya ditambah atau gimana ya. Saya nggak tahu karena dari satu itu yang masukan akan lebih banyak, kemudian juga variasinya juga lebih banyak gitu. Silakan Pak Jaja. Saya minta izin ke kawan-kawan juga ya sebentar aja. Iya, sebentar aja Prof. Jadi 5 menit cukup, singkat saja. Bisa di-share? Izin curi start for ya, sebentar. Ya. Oke, selamat pagi Prof. Bruri dan Bapak Ibu semuanya. Izin Prof, singkat saja. Intinya Prof, ide disertasi saya dari awal ya hingga hari ini mengerucut beberapa poin, 4 kata kunci, pendidikan dan pelatihan, compassionate love for humanity, cinta kasih universal, pengembangan media pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi AR VR. Seperti itu. Intinya, mohon maaf Prof, ini mungkin skemanya belum standar, tapi saya hanya untuk mengalir sambil daripada overthinking ya bahasa anak muda sekarang ya. Mending ketik aja dulu, tapi latar belakang. Ya, betul. Intinya saya blok yang kuning dulu, ada perbedaan dan kekayaan sudut pandang, itu niscaya. Tapi ketika itu saling menegasikan segala macam, itu menjadi masalah sesama manusia. Ya, saya mengambil dari tinjau sudut pandang dari seperti itu dulu. Kemudian kalau istilahnya gap ya, kemudian kondisi masyarakat dunia saat ini memang masih jauh dari diceritakan secara garis besar dulu ya. Kemudian langkah-langkah konkret untuk menuju cita-cita tersebut. Cita-citanya apa? Artinya ya mungkin agak ini ya, tapi intinya adalah setiap tujuan setiap manusia sampai ke level negara adalah ini. Dan saya coba mengerucut Prof ya, artinya mungkin ini argumennya perlu ada banyak referensi kutipan yang menguat, tapi ini artinya adalah cinta kasih menjadi salah satu kosakata yang penting yang berlaku universal. Singkat, kemudian nah ini mungkin ini nanti mohon kritikan juga ya, saya butuh banget sudut pandang lain. Saya membuat satu pernyataan ya, pendidikan cinta kasih universal kepada seluruh umat manusia menjadi kemampuan skill dasar yang harus wajib dikuasai. Nah mungkin ini menjadi tanda tanya ya, atas dasar apa saya ngomong begitu ya, tapi saya mengambil satu pernyataan begini, kemudian masuk ke rumusan masalah mungkin Prof ya. Ini, bagaimana proses pendidikan dan pelatihan atau TVET dalam hal membentuk karakter cinta kasih universal kepada seluruh umat manusia. Daya ungkit teknologi apa? Ya ini baru ide ya, mungkin bisa menggunakan ini yang bisa diadopsi. Ya daya ungkit untuk mempercepat, mempermudah proses tersebut dengan hasil yang valid dan teruji. Mungkin itu Prof, sekian sebagai awal saja. Sebelum nanti masuk ke metodologi dan lain-lain. Terima kasih Prof. Oke, saya tanggapin dulu ya, nanti kawan-kawan yang lain gitu. Jadi kalau saya tanggapi Pak Jaja, itu Pak Jaja kan bukan orang pelaku pendidikan ya, tetapi orang industri, tapi itu dari sudut pandang industri. Saya tahu bahwa semua dari sudut pandang industri, lulusan kita itu, lulusan pendidikan dan pelatihan vokasional itu mesti kekurangan dalam konteks soft skill, entah karakter lah gitu. Nah, karakter pekerja it's okay. Kita bisa didik mereka secara militer kah dan seterusnya kan. Tetapi karakter yang muncul dari diri sendiri yang akan mempengaruhi soft karakter pekerja itu yang kadang-kadang jarang diungkap, dan itu Bapak tulis dengan konsep cinta kasih tadi. Bagaimana caranya menulis konsep cinta kasih itu yang didekatkan dengan istilah atau norma atau kebiasaan kita dalam konteks pendidikan dan pelatihan, itu yang masih perlu diselaraskan Pak Jaja. Jadi mungkin bentuknya cinta kasih, tapi mungkin namanya itu yang sesuatu yang nanti dengan promotor. Saya sangat setuju kok. Saya sangat setuju, betul. Karena apa? Kita selalu dikemas dalam bentuk soft skill. Itu saja. Munculkan aja soft skill, kemudian menukik lagi masuk ke
soft skill esensial nanti saya beri ya, tapi mudah-mudahan sudah boleh diungkap gitu, karena itu baru hasil telaah kemudian mau dikeluarkan oleh BSNP, tetapi keburu BNSP tutup gitu. Tapi sudah selesai sih kajiannya, yaitu kompetensi soft skill esensial. Itu masuk Pak, karena bahasan kita itu berdasarkan yang ada di Indonesia, yaitu Giajar, yaitu Cipta Karsa dan Karya ya. Dan itu lebih lagi, di situ ada Pak. Jadi ada 8 kompetensi esensial, dan salah satunya adalah yang Bapak ungkap, yaitu cinta kasih. Silakan saja Pak, nanti saya beri, tetapi jangan dipublikasikan dulu karena itu masih ada di urutan keberapa untuk diputuskan oleh BNSP. Tapi kajian itu bagus gitu, karena itu saya ikut di dalamnya juga membahas tentang integrasi konsep soft skill esensial pada pembelajaran vokasi. Saya hanya nulis sedikit di situ. Itu bagus Pak, dan itu ternyata kan memang dibutuhkan. Apa yang Bapak pikirkan itu ada gitu. Jadi itu hanya tulisan cinta kasih itu yang mungkin nanti dipilih ya, desain itu ada kok gitu. Jadi dari 8 itu nanti ada dipilih. Tapi pada prinsipnya hampir saya setuju. Kemudian tolong di pendahuluan nanti juga diikuti saja apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak terlalu kemana-mana gitu. Jadi awalnya itu pasti soft skill, vocational soft skill gitu. Kemudian kompetensi esensial seperti apa. Ini ada yang mau membahas juga. Kalau ada Bu Wiwi, kalau nggak salah di sini, itu juga bimbingan saya akan membahas, yang by riset itu juga akan membahas tentang soft skill gitu. Karena ternyata memang itu, Bapak dari industri kan paham itu gitu. Artinya anak-anak ini sih skillnya udah bagus lah, karakter pekerjaannya mungkin sudah mulai, tapi kok orangnya masih cenderung tidak friendly untuk kerja tim dan seterusnya. Silakan saja Pak, dikembangkan lagi. Saya kira dari saya itu, saya ditagih ya Pak. Kalau saya nggak ditagih, lupa terus loh. Siap Prof, jadi nanti saya izin teks japri, saja Prof. saya. Pak, mana Pak gitu, nanti akan saya cari gitu. Mudah-mudahan sudah ada, kemudian saya sampaikan meskipun tidak utuh, tapi draftnya itu sudah ada. Nanti diambil dari cara berpikirnya seperti itu. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Prof atas masukannya Prof. Saya dapat fokus supaya tidak kemana-mana kan. Baik, terima kasih Prof sekali lagi. Ya, ini sebagai contoh yang lain juga ya, bahwa loh apa kaitannya dengan apa yang barusan kita diskusikan tadi di awal, yaitu menulis pendahuluan harus esensial, masalahnya bukan dari kita dan seterusnya. Masalahnya sudah ada, yaitu lulusan pendidikan vokasional baik yang SMK maupun pendidikan tinggi vokasi di industri selalu mengeluh karakter pekerjanya itu kurang gitu. Kemudian apa sih dibalik karakter pekerjanya itu? Kemungkinan akan ditemukan hal, silakan Pak Jaja menulis karakter pekerja itu seperti apa, kemudian nanti strategi ini ya, bawa ke cinta kasih tadi, yaitu menghargai sesama dan seterusnya, itu tolong bawa ke sana gitu. Nanti akan ketemu nanti. Artinya pada saat Bapak di pendahuluan membahas tentang konsep karakter pekerja, itu nanti termasuk nanti yang saya ingin sampaikan ke Bapak, yaitu draft kompetensi esensial soft skill sebagai apa sih judulnya, kompetensi soft skill essential ya, essential kompetensi for soft skill kalau nggak salah seperti itu dalam bahasa Inggrisnya. Nanti tolong dikaji. Jadi tetap ada. Kemudian konteksnya apa? Ya kalau itu bagus kan diungkap. Nah, kalau itu bagus, maka karakter pekerja itu akan utuh gitu loh. Tidak hanya karakter pekerja ansih sebagai pekerja yang akan dapat duit, kan orang kan hanya mikirnya itu. Betul, Prof. Targetnya 10 dapat, maka dia akan dapat komisi sekian. Sudah selesai. Ini kasarnya. Tapi apakah mendapatkan 10 itu dengan usaha yang sikut sana sikut sini gitu? Bagaimana caranya kerja tim yang bagus? Itu selaras nanti kaitkan juga dengan pembelajaran project based learning yang sedang digalakan oleh pemerintah. Itu bagus banget Pak, karena project based learning itu pasti kerja kelompok
Di dalam kelompok itu pasti harus butuh karakter, tidak hanya pekerja tapi karakter seseorang yang bisa bekerja bersama dan seterusnya. Pasti ada penghargaan sesama lain dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Yang lain, kalau ada yang beri masukan. Ada? Minggu depan pada saat kita pisah di kelas, saya nggak mau silent class ya. Jadi tolong semuanya harus bicara. Ya, tolong semuanya berlatih ya di tempat kita seperti ini. Itu berlatih berani untuk mengungkapkan sesuatu yang berbeda gitu. Perbedaan itu menjadi perdebatan kita di sini, akan ditemukan nanti mana yang kurang relevan dan mana yang harus diselaraskan dengan apa yang kita sampaikan ya. Perbedaan itu kita sampaikan berbeda. Kalau saya dengan Pak Jaja nggak bisa itu, masa cinta kasih ada di vokasi, silakan saja. Dari sisi mana tinjauannya? Tadi sudah sedikit saya sampaikan ada gitu. Tidak dicari-cari, tapi menjadi masalah gitu. Itu kan jadi ketemu gitu. Akhirnya Bapak Ibu kan, oh iya, ternyata ada juga ya, ternyata memang betul ya, dan itu akan membawa dampak pada kepercayaan Bapak Ibu, meyakini apa yang Bapak tulis. Siapapun yang akan nulis yang berbeda dengan Pak Jaja, ya tema-temanya itu akan, ya yang saya tulis ini harus gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan penelitian itu, wis toh, ya ini nanti akan jadi masalah gitu loh. Anda Bapak Ibu tidak fight, waktu Bapak Ibu tersia-sia hanya termenung di depan komputer gini, ini apa yang mau saya tulis gitu. Ini akan terjadi, itu akan terjadi. Lihat aja, pasti akan terjadi. Blank ya, kemudian stuck gitu, ada di posisi yang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dari sejak awal, apalagi sering diskusi dengan kawan, itu baik gitu loh. Itu pasti akan muncul terus dan akan percaya bahwa ini akan selesai, ini akan ada solusinya dan seterusnya. Oke? Kalau tidak ada yang mau memberi masukan, tolong tetap minggu depan tetap ada, Pak Jaja juga siapkan, bukan proposal secara utuh semuanya ya, bukan proposal secara utuh, paling tidak 6 step itu, tapi yang pendek-pendek saja. Oke? Cise, do you know about I mean? Prof. I think you would like us to start our proposal, starting by the titles and maybe the main. Yeah, but not completely proposal, but for the presentation next week, maybe the next main week. Idea. Yeah, maybe it is the guideline of the proposal. It's like that I saw before, yeah, about six steps of how to write a proposal. It is not like pendahuluan, kemudian problematika, kemudian pertanyaan peneliti, pendahuluan, kemudian di dalam pendahuluan itu ada problem identification, kemudian ada the main problem, kemudian ada the goals, kemudian ada bukan seperti itu, tapi the guideline of the proposal is important to make sure that your proposal is fine and then your proposals come from yourself, just not come from others. Okay, Cise? Yeah, Prof. Oke. Baik, yang lain kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Iya, makasih, mohon izin Prof menambahkan. Ya, silakan. Saya komentar dengan Pak Jaya, saya tertarik karena akan sangat menarik karena Pak Jaya ini praktisioner, nanti praktisi di industri yang nanti saya kira bahasanya akan sangat menarik bagi saya, terus khususnya karena kami hanya melihat selama ini tulisan-tulisan dari teman-teman yang background-nya memang vocational education. Nah, akan sangat menarik sekali saya kira Pak Jaya jika
tadi ya Prof Disa juga sepakat mengenai vocational soft skill-nya muncul di situ. Mungkin kaitannya dengan produktivitas, efisiensi, efektivitas kerja, kaitannya dengan tadi soft skill yang tadi itu akan sangat menarik buat saya, terutama barangkali teman-teman yang lain juga memandang seperti itu, karena sangat jarang sekali kami bisa menyentuh sampai ke level pekerja dan lingkungannya, sementara Pak Jaya punya environment itu yang kami tidak punya, sehingga diskusinya akan sangat menarik saya kira Pak Jaya dan Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Rono ya. Jadi Mas Rono, jadi memang kita punya sesuatu yang menguntungkan, ada Pak Jaya dan yang lain ya. Ada praktisi guru juga loh. Di sini ya itu ada mahasiswa yang kepala sekolah gitu. Kemudian juga ada dosen yang latar belakangnya itu bukan pendidikan. Saya kira itu hal yang menarik untuk kita bersama, apalagi kalau bisa diskusi ya. Terima kasih Pak Jaya dan yang lain juga kawan-kawan yang dari praktisi pendidikan. Saya berharap kelas kita bisa hidup sehingga bisa saya yakin kok kalau kelas ini hidup, percaya saja lah, berdasarkan pengalaman saya itu bisa lulus bareng gitu loh, bisa lulus sama-sama gitu. Artinya dalam 2 tahun itu kondisinya sudah hampir sama gitu untuk menyelesaikan ujian-ujian, entah itu proposal disertasi, entah itu kelayakan dan seterusnya. Tapi kalau Anda pisah, ya kemudian Anda tidak kompak dalam satu kelas, kompak dalam satu kelompok, kemudian aktif dalam diskusi, itu biasanya banyak yang tertinggal gitu, dan itu sangat merugikan Anda sendiri. Saya bicara sebagai kaprodi ya, mohon maaf. Saya mengingatkan bahwa waktu Anda untuk studi itu jangan lama-lama, itu sesuaikan dengan yang sudah seharusnya Anda lakukan ya di 2 tahun itu. Kalau bisa ya sudah siap untuk proses-proses ujian ya. Artinya kalau belum pun Anda sudah turun lapangan, tinggal analisis gitu. Itu bisa kita lakukan gitu. Ya, jadi ini semester berapa? Semester 2 kan? Semester 2, semester 3 itu nanti Bapak Ibu harus sudah seminar mata kuliah seminar ya. Atau sekarang ya, saya lupa ya. Proposal semester depan, Prof. Seminar ya. Mata kuliah seminar disertasi namanya. Nah, setelah itu tinggal diperbaiki kan, di akhir semester 3 itu sudah mulai ada yang seminar proposal. Kan. Jadi di semester 3 itu saya berharap semester depan ya Anda itu sudah mulai turun lapangan untuk mencari, kalau mau yang literatur review ya silahkan, kalau mau melihat penelitian pendahuluan kalau bisa dilaksanakan di semester 3 itu akan menarik ya. Kemudian di semester 4 Anda sudah seminar proposal, tapi sudah yakin bahwa itu sudah siap untuk turun lapangan untuk mencari data, dan semester 5-nya Anda sudah persiapan untuk ujian disertasi. Ini harapan saya ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Oke? Baik. Ya, oke. Thank you, Prof. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.